Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, bapak semuanya yang saya hormati, untuk penghormatan dan mukadimah saya idem dari Ibu Ketua PCA Masaran yang sudah lengkap. Untuk itu saya langsung akan membacakan pidato milad 107 Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, tahun ini Aisyah memasuki usia ke-107 miladiah. Milad memiliki arti penting, yaitu sebagai ungkapan rasa mensyukuri nikmat Allah atas perjalanan panjang melintasi zaman Aisyah dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan kehidupan. Milad juga menjadi momentum penting melakukan refleksi rohani, spiritual, dan pemikiran atas usaha dan kontribusi yang dilakukan Aisyah selama ini untuk membangun masyarakat dan bangsa. Setelah itu, seraya memperbaiki dan menyempurnakan langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam gerak perempuan berkemajuan. Aisyah sebagai organisasi otonom khusus Muhammadiyah senantiasa seiring sejalan dengan Muhammadiyah dalam melaksanakan gerakan dakwah sosial kemanusiaan. Secara historis, gerakan dakwah sosial kemanusiaan Aisyah dapat dirunut sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya Nyai Walidah, yang sudah merespon problem-problem sosial kemanusiaan di masyarakat pada zamannya, seperti masalah kemiskinan, keterbelakangan, kesehatan, pendidikan, bahkan melawan penjajahan. Gerakan dakwah sosial kemanusiaan yang dilakukan Muhammadiyah dan Aisyah sejak berdirinya bahkan sudah menembus melintasi sekat agama, ras maupun suku bangsa. Risalah perempuan berkemajuan yang disusun pimpinan pusat Aisyah menjadi salah satu keputusan Muktamar Aisyah ke-48 tahun 2002 di Surakarta, menjelaskan bahwa gerakan dakwah Aisyah terinspirasi dari pemahaman ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibatan wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut memuat nilai-nilai dasar bahwa Islam memberi ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh untuk meraih kehidupan yang baik dan akan mendapatkan balasan ganjaran yang terbaik. Ayat tersebut mendorong para perempuan Aisyah untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi fikir, zikir, dan amal, mengukir peradaban di seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Dalam memasuki abad kedua, gerak dakwah Aisyah tentunya harus
Terus memiliki gagasan dan pendekatan yang sangat berbeda. Karena dakwah bukan lagi hal yang menakutkan, namun justru meningkatkan perbedaan, menyamakan langkah dengan kolaborasi dan komunikasi. Kekuatan dakwah inilah yang menjadi spirit bagi para penggerak Aisyah di berbagai level pimpinan. Karena kesatuan dan kebersamaan akan menjadi pendorong kemajuan. Aisyah menyemaikan dakwah yang menyuburkan kebaikan, akhlak mulia, amal soleh, dan segala kegiatan yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi, sehingga kehadiran Aisyah benar-benar menebar rahmatan lil alamin. Dakwah Aisyah yang menyuburkan semangat dan ikhtiar amal soleh membawa pada kemajuan umat dan bangsa di seluruh sudut negeri sampai ke daerah-daerah terpencil, terdepan, terjauh, dan tertinggal. Kehadiran dakwah Aisyah yang melintas batas tersebut lahir dari nilai-nilai Islam yang berkemajuan yang telah digerakkan melalui praksis amaliyah Aisyah dalam berbagai bidang kehidupan, seperti peneguhan spiritualitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, politik, pengkaderan, untuk membangun peradaban utama. Hadirin yang kami hormati, kondisi Indonesia dan global saat ini mengalami krisis kemanusiaan yang diakibatkan dari konflik pergeseran kekuasaan dan kepentingan yang sangat besar, hingga akhirnya manusia dan alam menjadi korban dari data OCHA, Office for Coordination Humanitarian Affairs, PBB, di tahun 2024 menyebutkan bahwa hampir 300 juta orang di seluruh dunia membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan karena konflik, keadaan darurat iklim, dan faktor-faktor pendorong lainnya. Dunia menghadapi problem kemiskinan dan bahkan kemiskinan ekstrim, di mana 1 dari 10 perempuan di dunia berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Banyak penduduk di Indonesia masih menghadapi problem kemiskinan yang paling mendasar, akses pada makanan. Di banyak negara problem konflik akibat perang seperti di Ukraina, upaya pendudukan Israel atas jalur Gaza Palestina dengan cara yang sangat brutal telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Hanya militer, namun kalangan masyarakat sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Pada tahun 2023 pecahnya konflik yang meluas di Sudan dan permusuhan antara Israel dan Gaza menyebabkan lonjakan kematian warga sipil secara dramatis. Dalam 5 minggu saja, jumlah warga sipil yang terbunuh di wilayah pendudukan Palestina setara dengan hampir 60% dari jumlah total warga sipil global yang terbunuh pada tahun 2020. Krisis iklim semakin meningkat dan meninggalkan jejak kehancuran. Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun terpanas yang pernah terjadi bersamaan dengan bencana iklim, mulai dari topan tropis Freddy di Amerika Selatan hingga kebakaran hutan di Eropa dan kehancuran yang diakibatkan oleh badai Daniel di Libya. Pengungsi internal yang disebabkan perubahan iklim melonjak 45% dalam 1 tahun antara 2021-2022. Bencana alam yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim telah mengakibatkan banjir, tanah longsor, kekeringan yang panjang, dan menambah daftar panjang problem-problem kemanusiaan yang ada. Ibu, bapak, dan hadirin yang berbahagia, pimpinan Pusat Aisyah turut menyampaikan duka dan simpati kepada daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana alam,
Untuk itu, apresiasi kepada PWA, PDA, dan PCA yang turut membantu dan meringankan korban serta warga Aisyah terdampak diberikan kekuatan dalam melalui cobaan. Hadirin yang kami hormati, Milad Aisyah 107 ini merupakan momentum bagi Aisyah untuk terus menguatkan komitmen Aisyah dalam melakukan dakwah kemanusiaan universal. Oleh karena itu, tema Milad ke-107 memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Dakwah kemanusiaan semesta dimaknai sebagai dakwah yang melintas batas bangsa dan negara. Potensi dan kekuatan organisasi Aisyah yang sudah menjalani abad kedua memiliki modal sosial yang sangat besar sebagai kekuatan dan rahmat dari Allah yang harus kita syukuri. Secara khusus, usaha menebar kebaikan diperankan Aisyah secara tersistem dilakukan melalui gerakan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Akhirnya, melalui pidato Milad ini, pimpinan pusat Aisyah menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kiprah dan pengkhidmatan tak kenal lelah dari sejumlah anggota, kader, dan pimpinan di segenap lingkungan di tanah air maupun mancanegara. Bagi anggota dan penggerak Aisyah dimanapun berada yang sedang sakit dan terkena musibah, kami doakan diberi kesembuhan dan keringanan oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tanpa perjuangan ikhlas seluruh anggota dan penggerak yang berkhidmat sepenuh jiwa raga itu, maka Aisyah tidak akan menjadi organisasi perempuan Islam berkemajuan yang besar seperti sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, ridho, dan anugerahnya bagi Muhammadiyah dan Aisyah, kaum muslimin bangsa Indonesia, dan seluruh umat manusia di muka bumi yang senantiasa beriman kepadanya. Nasrul minallah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisa Surakarta 9 Mei 2024. Tertanda Ibu Dr. Apoteker Salmah Urbayinah MKes, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Demikian pidato Milad Aisyah yang disampaikan yang ditulis oleh Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Selanjutnya sedikit kami aturkan kepada Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, Bapak Ketua PDM, Bapak Mustika, bahwasanya sekilas tentang Aisyah yang ada di Sragen. Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan. Alhamdulillah sudah berdiri semua pimpinan cabang Aisyah di setiap kecamatan. Jumlah pimpinan ranting Aisyah yang ada di kabupaten 150 PRA. Yang tahun sebelumnya periode Muktamar 47 itu jumlahnya 107. Jadi di periode Muktamar yang ke-48 ini dalam satu prosesi musran itu bertambah 43 PRA. Dan ini semuanya resmi melalui proses musyawarah ranting. Kami bersama pimpinan daerah Muhammadiyah mengawal secara langsung sehingga apa yang tertulis dalam data ini tidak sekedar tulisan. Jumlah anggota pimpinan daerah 174, jumlah anggota Aisyah se-Kabupaten Sragen 4.718. Untuk jumlah amal usaha pendidikan PAUD itu 69, jumlah gurunya 199, jumlah peserta didik 3.534. Jumlah kesehatan, amal usaha kesehatan ada 1 yaitu Klinik Aisyah. Untuk sosial ada 1 yaitu panti asuhan. Selanjutnya perlu sedikit saya sampaikan bahwa jumlah 20 cabang dan 150 ranting itu semuanya aktif. Keaktifan itu kami pantau lewat Google Drive, jadi nanti mungkin Ibu Ketua juga bisa melihat
bahwasanya keaktifan itu dibuat dalam Google Drive yang terdiri dari folder-folder kegiatan PRA, kegiatan majelis dan lembaga, kegiatan muktamar, kegiatan musran, mustab dan lainnya, semuanya ada di situ. Mudah-mudahan itu menjadi karya nyata yang terabadikan oleh segenap kader, anggota, pimpinan dan pejuang-pejuang Aisyah, sehingga akan tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita semuanya. Mohon doanya kepada Ibu pimpinan BWA dan juga segenap yang hadir pada siang hari ini, dan support serta motivasi dan arahannya sehingga dalam mengemban amanah kepemimpinan di periode Muktamar 48 bisa berjalan dengan lancar. Ibu-ibu dan bapak semua yang kami hormati, demikianlah pidato dari pimpinan pusat Aisyah. Selanjutnya mengakhiri pidato ini akan kami persembahkan sebuah puisi karya dari Ustadzah Habibah dari Majelis Tabligh dan Ketarjian pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen dengan judul Sahabat Aisyah. Dimohon untuk Ustadzah Habibah dan Ustadzah Heni untuk